Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 55 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23. Firman-Nya berkata demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, mengingatkan dan menasihati kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saya percaya kita pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Anda orang kaya kah, miskin kah, tua muda kah, berpendidikan kah, tidak berpendidikan kah. Saya percaya saudara dan saya pernah mengalaminya, apa yang namanya khawatir. Tapi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan menyerahkan khawatir kita kepada orang lain. Jangan memberitahukan kekhawatiran kita kepada orang lain. Tapi sebaliknya kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Daripada kita menanggung kekhawatiran kita sendiri yang tidak ada guna dan tidak ada artinya, lebih baik berdasarkan firman Allah hari ini mengajar kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan? Kenapa tidak kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan? Kalimat selanjutnya berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita, makanya kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Jadi itulah alasan kenapa kita harus menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya, siapapun kita adalah ciptaan Tuhan. Dan karena itu Tuhanlah yang bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Makanya pemazmur berkata, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhanlah yang menjadi pemelihara hidup kita. Apalagi dalam konteks sekarang ini, ketika Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Untuk mendapatkan kita, Dia harus membayar harga yang sangat mahal. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Kalau Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal, dan Dia sudah mendapatkan kita, tidak mungkin disia-siakan, tidak mungkin dibiarkan, dan tidak mungkin ditinggalkan. Tapi Dia justru bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Jadi bertanggung jawab memelihara hidup kita artinya bahwa segala hal dalam hidup kita, segala kebutuhan kita, segala hal yang kita perlukan, Tuhanlah yang bertanggung jawab memeliharanya dan mencukupkannya. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki kita. Jadi mari kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Saya percaya Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik, yang sangat bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Walaupun seringkali seolah-olah Dia membiarkan kita, seolah-olah Dia meninggalkan kita, sesungguhnya sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi Dia sedang mengizinkan banyak hal dalam hidup kita untuk memproses hidup kita.
untuk membentuk hidup kita, supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia yang memelihara hidup kita. Jadi itu alasan yang pertama, kenapa kita harus menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Yang kedua, alasan yang kedua dalam ayat 24, tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Alasan kedua kenapa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Dia. Kita percaya kepada Dia artinya bahwa kita mempasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya bahwa Dia sangat bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita percaya bahwa Dia pasti menolong kita. Kita percaya bahwa Dia tidak pernah kesulitan untuk menolong kita, memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Makanya kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Artinya bahwa dalam situasi dan kondisi apapun juga kita tetap percaya kepada Tuhan. Hidup kita susah atau senang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita sakit atau sehatkah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita ada uangkah, tidak ada uangkah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita harus tahan uji. Kepercayaan kita harus kokoh, teguh, dan tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya tidak salah bila saudara dan saya percaya kepada Dia, karena memang Dia layak untuk dipercaya. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta alam semesta ini, termasuk juga menciptakan saudara dan saya. Dia bisa buat apa saja, Dia bisa lakukan apa saja yang seringkali di luar jangkauan pikiran kita. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan. Atas dasar kita percaya kepada Tuhan, maka itu yang membuat kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Karena kami percaya kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.